Bukit Keratai. Mudah-mudahan Allah SWT menerima kehadiran kita, memuliakan kita, dan menerima amal ibadah kita, serta mengabulkan harapan dan permintaan kita. Amin. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula terucap dari hati yang paling dalam kepada Nabi kita Sayyidul Anam, Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Mudah-mudahan dengan selawat itu kita memberikan salah satu hak istimewa Nabi kita alaihi salatu wassalam yang wajib kita tunaikan, yang wajib kita berikan, yaitu mendoakan salawat dan salam untuknya. Dan siapa yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah membalasnya dengan 10 kali. Dan mudah-mudahan juga di akhirat kita diizinkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah pada pertemuan sebelum ini kita atau Imam An-Nawawi rahimahullah membahas tentang hukum mengamalkan hadis dhaif, bahwa ulama dalam masalah ini pertama sepakat mereka mengatakan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tertolak atau hadis yang tidak diterima dan tidak dianggap sebagai hujjah. Yang kedua, mereka sepakat pula bahwa hadis dhaif tidak digunakan dalam bab akidah, dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah. Dan yang ketiga, mereka ikhtilaf dalam masalah hadis dhaif apakah boleh diamalkan untuk masalah fadailul amal, yaitu targhib dan tarhib, yaitu menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan diamalkan secara mutlak tanpa syarat. Yang kedua, tidak diamalkan secara mutlak walaupun tanpa atau bersyarat. Dan yang ketiga adalah boleh diamalkan dengan syarat-syarat. Dan sudah kita sebutkan pula, wallahu alam, bahwa yang rajih dari pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak diamalkan dalam seluruh masalah agama. Wallahu taala alam. Dari sisi syariat, adapun untuk masalah tafsir, masalah sejarah, masalah bahasa, itu boleh saja dipakai karena tidak menetapkan suatu hukum atau suatu hal yang berkaitan dengan syariat atau amal serta keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Dan sekarang, dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebenarnya kalau mazhab beliau adalah boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilat amal dengan syarat-syarat yang disebutkan. Dengan syarat-syarat yang disebutkan, pertama, tidak terlalu dhaif. Yang kedua, ada dalil sahih yang menopang asal muasal amal itu. Yang ketiga, tidak diyakini itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang masuk pada babnya atau pasal yang keempat, istihbabul julusi fi hilaqiz zikr. Ini berkaitan langsung dengan kitab beliau yang merupakan Al-Azkar, tentang zikir-zikir. Nah, sekarang tentang disunnahkannya atau anjuran untuk selalu duduk di halaqah zikir, di tempat-tempat orang berzikir.
Jadi duduk di tempat-tempat zikir itu adalah dianjurkan, yaitu zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya seafdal majlis zikir adalah majlis al-ilm, majlis ilmu, seperti yang akan disebutkan dalam hadis-hadis berikut ini. Qala rahimahullah, i'lam annahu kama yustahabbu dzikru, ketahuilah olehmu seperti mana disunnahkan berzikir, dianjurkan berzikir. Yustahabbul julusu fi akhilaqi ahlihi, dianjurkan pula duduk di tempat-tempat ahli zikir, di tempat-tempat duduknya ahli zikir. Kita dianjurkan berzikir, dan juga duduk di tempat orang berzikir juga dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena berteman dengan orang berzikir, otomatis kita ikut pula berzikir. Atau setidaknya berteman dengan orang yang berzikir, terjaga pula kita dari kelalaian atau dari syaitan. Karena orang yang duduk di majelis zikir, kecipratan kebaikan yang diberikan pada ahli zikir itu. Seperti dalam hadis yang sering dibacakan oleh para ustaz kita, bahwa dalam hadis qudsi dikatakan kepada orang yang duduk di majelis zikir itu, qumu maghfuran lakum, berangkatlah kalian atau bubar meninggalkan tempat zikir itu dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Lalu ada malaikat yang mengatakan, kan majlis zikir dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat tentu nampak kita tak nampak malaikat. Yang ngantuk-ngantuk nampak juga, yang senyum-senyum sendiri nampak juga, yang metik-metik HP nampak juga, yang menghayal pun nampak juga, ngantuk-ngantuk pun nampak. Lalu kata malaikat itu, ya Rabbana inna fihim fulanan, bersama mereka ada si fulan, innama kana ya'ti lihajah, dia itu datang, si fulan itu datang bukan untuk berzikir, bukan untuk dengar majelis zikir, tapi datang karena ada kepentingan, ada urusan, ada sesuatu yang diinginkannya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis, mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang duduk bersama mereka tidak rugi, tidak sengsara, tidak menderita. Artinya ketika mereka dapat bagian ampunan, yang itu pun dapat, itu pun dapat. Ini kayak ibaratnya kalau orang ada bagi-bagi makanan, nimbrung pula kita di situ, otomatis dipanggil, dipersilakan makan. Atau ketika ada orang bagi warisan, tiba-tiba kita duduk pula di situ, sedikit sebanyaknya dapat pula, ya lebih-lebih komanya. Misalnya uang yang dibagi masing-masing dapat misalnya 1,0 sekian miliar. Nah, malas dia ngambil 0, itu kan, kasih kita kasih yang nengok-nengok misalnya. Ya, atau bagi pisang dapat kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, duduk bersama ahli zikir adalah mendapatkan manfaat, karena setidaknya kita ikut berzikir, setidaknya kita akan bersama orang-orang yang dilindungi, sehingga betul-betul ikut terlindungi. Dan ketika bagi-bagi hadiah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita hadiah tersebut, tidak terhalang kita mendapatkannya. Yarhamukallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syekh mengatakan, An-Nawawi rahimahullah, wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalik, dalil-dalil tentang masalah ini sudah sangat terang benderang, banyak sekali, ya, saling mendukung. Wa sataridu fi mawadhi'aha insyaallah taala, dan akan disebutkan pada tempat-tempatnya nanti sesuai judul-judul yang disampaikan oleh Imam
An-Nawawi rahimahullah taala. Misalnya nanti ke fadl kayfiyat zikir, dan misalnya hukm talaffuz bizikir fi ahwalin ta'ridu lizzakir dan sebagainya, nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Wa yakfi fi dzalik, dan cukup untuk masalah itu disebutkan di dalam pasal ini beberapa hadis saja. Qala rahimahullah ar-rabi', yaitu hadis yang keempat dari urutan hadis yang ada dalam kitab ini. Hadis yang pertama dalam pasal ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar Abdullah ibn Umar bin Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman Al-Qurashi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian lewat di taman-taman surga, farta'u, maka bersenang-senanglah, maka nikmatilah. Asal kalimat irta'a itu dari kalimat ketika kita bawa hewan-hewan gembala kita di tempat yang subur rumputnya, banyak daun-daun yang dinikmatinya, teduh pula ada airnya, maka disitulah ra'atatil aghnam, yakni disitulah hewan-hewan ternak itu makan dengan senang. Artinya kalau kita cari tempat yang membuat kita menikmati adalah di taman-taman surga itu. Apa itu taman surga? Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah, yang kau suruh kami untuk bersenang-senang di situ, duduk di situ, makan di situ? Qala hilaqul zikri, yaitu lingkaran-lingkaran orang berzikir, majlis-majlis orang berzikir. Fa inna Allah ta'ala, fa inna lillahi ta'ala, karena Allah memiliki sayyaratin minal malaika, yaitu malaikat-malaikat yang berkeliling. Sayyarat yaitu yang banyak berjalan, makanya mobil disebut sayyarah karena banyak berjalan. Kalau jarang dibawa berjalan, besi tua. Nah, jadi kalau mobil nanti disimpan aja jadi besi tua, tapi kalau mobil memang namanya sayyarah karena sering dibawa berjalan. Nah, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin, malaikat-malaikat minal malaika, Allah memiliki malaikat-malaikat yang banyak berjalan berkeliling, yatlubuna hilaqaz zikr, mencari tempat-tempat orang berzikir, mencari tempat-tempat orang berzikir. Fa idza atau alaihim haffu bihim, apabila mereka menemukannya, mereka duduk mengelilinginya. Haffa itu adalah mengitari atau mengelilinginya, artinya duduk di tepi-tepi. Makanya disebut haffatut tariq, yaitu tepi jalan. Jadi kita dilingkari oleh malaikat dari tepi-tepi. Dalam ayat Al-Quran, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kalian akan melihat malaikat-malaikat banyak sekali mengitari arsy. Mengitari arsy. Apa kerjanya? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Allah SWT. Kalaulah amalan utama malaikat adalah bertasbih, berzikir, tentu tuan-tuan tahulah bahwa sesungguhnya majlis yang paling disukai oleh Allah adalah majlis-majlis zikir.
sehingga dicari-carilah oleh para malaikat-malaikat tadi supaya dijaga. Makanya majelis zikir itu menenteramkan. Sahih? Menenteramkan. Apa sebab? Dijaga oleh aparat. Dijaga oleh aparat. Tentu kalau sudah dijaga masih takut? Dijaga oleh aparat langit. Kalau aparat bumi kadang deg-degan juga ya. Ngapain kita dikelilinginya? Sah? Tapi kalau aparat langit yang jaga, maka menenteramkan. Makanya di surga tentram. Sah? Di masjid aman. Di mana lagi? Di majlis-majlis ilmu menenangkan. Apa sebab? Karena di situ ada malaikat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mereka mengelilingi ahli-ahli majlis tersebut. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, warwina fi sahih Muslim, dan direwatkan kepada kami dengan sanad. Jadi beliau punya sanad sampai ke Imam Muslim. Warwina fi sahih Muslimin, direwatkan kepada kami dalam sahih Muslim hadis 2701 an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah radhiyallahu anhuma, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb. Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb al-Umawi, awwalu mulukil Islam, raja Islam pertama setelah habis masa khilafah nubuwah, khilafah kenabian. Naam. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui atau bertemu dengan sahabat-sahabat yang sedang melingkar. Seperti kita ini melingkar mereka. Faqala ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk seperti ini, duduk melingkar seperti ini? Qalu jalasna nazkurullaha ta'ala, kami duduk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah Ta'ala. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan memuji Allah karena telah memberikan kami hidayah masuk Islam. Berarti kalau memuji karena kita dapat hidayah, tentu mereka bercerita tentang hidayah yang mereka terima dari Allah SWT. Jadi artinya menyebut-nyebut kembali, mengulang-ulang, mengingat hidayah yang Allah berikan. Berarti kayak kajian, lebih kurang adalah kajian. Itu saling berbicara bagaimana Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena sahabat juga sering duduk ya, kalau buka, kan ada sebagian yang mengatakan ya sambil merasa lucu. Dulu kita sebelum masuk Islam ya kita menyembah berhala. Yang lucunya berhala itu kadang-kadang nunduk-nunduk kita tak ada dia kasih apa-apa. Jatuh dia, kita yang meletakkan ke tempatnya. Berdebu, kita yang lapnya. Hujan panas, kita yang lindungi. Ketika musafir tidak bisa diangkat yang batu, kita buat dari tepung. Habis pembekalan, kita makan Tuhan kita itu. Bodohnya kita dulu ya. Iya, bodohnya kita. Artinya akal yang sehat itu karena ikut hawa, ikut subuhat, hilang kesehatan akal itu. Hilang kesehatan akal itu. Orang kadang-kadang ya akal sehat, orang akan menyatakan bahwa sunnah Nabi SAW itu lebih baik dari sunnah siapapun. Tapi kita tinggalkan sunnah Nabi untuk sunnah orang lain. Itu disebut juga sunnah, tapi sunnahnya bukan sunnah Nabi, tapi sunnahnya orang lain. Nak sampai bid'ah mau ngilamat. Nah, kemudian
sunnah yang hampir setiap hari, setiap waktu diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pindah ke sesuatu yang kadang sekali atau sekali saja dibuat Nabi untuk menunjukkan bahwa sunnah itu tidak wajib. Tetapi kita justru pindah dari yang setiap hari, setiap waktu diamalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sunnah yang ditunjukkannya hanya sekali. Ini sekalinya, misal Nabi selalu minum sambil berlari, ya. Oh, duduk, alhamdulillah. Mana tahu batimat belum ngantuk. Nah, sambil duduk. Lalu ada sekali Nabi ketika haji wada, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, minum zam-zam di telaga zam-zam sambil berdiri. Lalu kita mengatakan berdiri itu adalah sunnah Nabi juga, tapi sunnah yang jarang sekali beliau lakukan. Tapi sebaliknya, kita lebih sering minum berdiri daripada minum duduk. Pindah dari sunnah ke sunnah juga namanya, tapi sunnah yang sering ditinggalkan Nabi. Paham saya? Hah? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minum pakai tangan kanan dan tak pernah minum tangan kiri. Lalu kita ingat, kiri itu diciptakan Allah untuk digunakan juga katanya. Masa kanan terus ke bagian yang baik? Sekali-kali berikan pada yang kiri. Masuk juga retorika dan logikanya. Ditambah lagi tangan kanan kotor oleh makanan, tangan kiri bersih. Akhirnya kalau kotor kenapa antum suap juga? Katanya kotor kan? Yang kedua, siapa yang suruh antum minum sambil makan? Ada sunnah minum sambil makan kan? Tak juga dah. Jadi apa itu kaum muslimin sunnah? Atau misalnya sunnah Nabi alaihissalatu wassalam setiap salat selalu memakai Nabi salat selalu memakai sutra. Tahu sutra? Yaitu batas di depan. Nah, tercatat pula sekali Nabi, walaupun hadisnya diperselisihkan, sekali Nabi pernah di lapangan solat tanpa sutra. Berapa kali? Sekali. Lalu antum nak gambarkan seolah-olah inilah sunnah yang harus diikuti, sedangkan sunnah sutra ditinggalkan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekali Nabi tak sutranya, itu pula yang jadi sunnah yang harus selalu diikuti. Sedangkan sunnah yang selalu diterapkannya jadi bahan olok-olok bagi sebagian. Kadang-kadang apa juga garis-garis di sajadah, siapa yang nyuruh bikin garis di sajadah? Yang kedua, Nabi mengatakan kalau tak dapat sutra baru pakai garis. Itu pun kalau hadisnya sahih. Ternyata hadisnya tidak sahih pula. Jadi antum katakan pindah dari tangan kanan ke tangan kiri sunnah juga. Pindah ke minum duduk sampai ke minum berdiri itu sunnah juga. Atau pindah dari sering bersutra ke tidak bersutra lebih sering sunnah juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Nabi alaihi salatu wassalam kharaja ala halqati min ashabihi. Nabi alaihi salatu wassalam keluar menemui sahabat-sahabat yang sedang duduk melingkar. Apa yang kalian lakukan? Katanya kami duduk menyebut atau berzikir kepada Allah SWT, sebab mereka menyebut juga majlis ilmu, majlis muzakarah itu sebagai majlis zikir, karena mengingatkan kita kepada hidayah Allah SWT. Wa nahmadu ala ma hadana lil Islam, dan memuji Allah karena apa yang hidayah yang Allah berikan kepada kita tentang Islam. Wa man nabihi alaina, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berarti mereka menghitung-hitung nikmat, menghitung-hitung nikmat hidayah, dan menghitung kelemahan-kelemahan mereka dulu ketika di masa jahiliyah tadilah. Bongaknya kita dulu katanya. Sama juga kita. Misalnya dulu sebelum kita mengaji dengan sungguh-sungguh, solat berjamaah itu kan hanya sunat
maka mesti ditinggalkan. Ya, kesannya gitu. Salat berjamaah itu adalah cuma sunat, maka boleh ditinggalkan. Dengan sedikit sebab saja kita sudah meninggalkan salat berjamaah. Tapi sekarang kita tahu, masya Allah, alhamdulillahillazi hadana li hada. Kita tidak boleh rugi. Setiap solat harus beruntung. Sebab apa? Solat kita kalau sendiri, bisa saja kata Nabi SAW, seseorang solat tak dapat dari solatnya kecuali 1/3, atau setengah, atau 1/4, atau 1/5, atau 1/6, atau 1/100. Siapa yang tahu? Masing-masing kita pasti mengalami. Ya, sudah masuk rakaat ketiga baru ingat, saya sedang sholat rupanya. Dari takbiratul ihram sampai naik ke rakaat ketiga, yang anaknya sedang ujian, terpikir dia uang ujian belum terbayar, mana nak minjam nanti. Yang apalagi buka tahun baru pelajaran, anak 5 semuanya sedang minta. Ini UKT di kuliah 2 orang harus dibayar. Ini di pesantren enggak pula, dekat pula di Jawa pula. Yang satu anak menikah pula. Datang dalam waktu bersamaan. Itu pusing kita buat sampai sholat terbawa kan? Ya enggak? Terbawa. Nah, akhirnya di rakaat ketiga baru ingat. Dan tidak jarang pula pas mau salam. Pas mau itu apa nak dibuat lagi? Dibilang tak sah solat, sah kan, sah solatnya, sah tak? Berwuduk tadi, menghadap kiblat, takbiratul ihram, semua dilaksanakan, ikut imam, selesai sampai salam, sah. Boleh diulang solat lagi? Solat yang sudah sah boleh diulang? Tidak, haram, tidak boleh diulang solat. Makanya sholat itu harus disiapkan sesiap-siapnya. Makanya tidak boleh sembarangan. So, kalau sholat yang sudah sah diulang berdosa. Nah, kalau nak menambalnya atau menambahnya, maka perbanyak sholat sunat. Kalau sholat fardu, kalau sudah lewat dan tidak ada yang membuat dia batal, haram diulang. Tidak boleh diulang. Kemarin ada sebagian habis sholat dengan kita, kan kita cuma terlambat tuh ya, di perjalanan, pas selesai sholat berdiri, ngapa bang? Saya ragu sah atau tidak katanya. Yang bikin ragu apa? Niat tadi terpakai, usollinya terbaca tuh enggak? Harus saya tarik, dosa sholat. Itu dosa kalau diulang lagi, kecuali memang batal sholatnya. Ustaz, saya terjadi belum wudu, baru teringat sekarang, ya diulang karena tidak sah. Misalnya tadi Ustaz, saya tadi dalam sholat buang angin, saya kira kalau tidak bersuara tidak batal, ya kan? Akhirnya dia teruskan sholat, setelah selesai baru bertanya, ulang karena belum sah. Tapi kalau seandainya tadi Ustaz, pikiran saya kemana-mana waktu sholat, batal sholatnya? Enggak, cuman kosong. Hal itu kaum muslimin dan muslimat, upayakan sholat itu jangan sampai lengah. Nah, itulah sebabnya kenapa yang menjadi imam yang paling qari, yang paling fasih, yang paling hafiz, supaya nanti orang tidak garuk kepala di belakang. Inna a'tayna, tidak selesai kan? Akhirnya garuk kepala orang, tidak hafal, kenapa maju juga katanya. Maka Nabi katakan, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam itu yang paling qari li kitabillah. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, lalu Nabi SAW berkata, Allahi, demi Allah, ma'ajlasakum illa dzak, kalian duduk bukan masalah lain kecuali untuk berzikir pada Allah. Qalu wallahi ma'ajlasana dzak, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali untuk itu saja, untuk zikir. Qala, Nabi berkata, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, demi Allah saya tidak meminta kalian bersumpah ya karena saya curiga pada kalian. Dah, saya tidak ada curiga sama kalian, tidak ada alasan saya curiga kalian di masjid duduk bersama, masa untuk
membuat kegiatan-kegiatan yang menentang dan sebagainya. Tidak mungkin bikin dosa, tidak mungkin provokasi, pasti dalam keadaan berzikir. Zaman Nabi alaihissalam, walakinnahu atani Jibril, cuman datang kepadaku Jibril alaihissalam, fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaika. Jibril barusan datang kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Kira-kira kenapa ya dibanggakan? Mau tahu? Mau tahu? Dengar azan dulu. Nah, kita azan dulu. Nah, jangan kemana-mana. Allah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi didatangi oleh Jibril memberitahukan bahwa Allah membanggakan orang-orang yang ada di majlis zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Barangkali tuan-tuan masih ingat ketika Allah dulu memberitahu malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan mengutus atau menjadikan di permukaan bumi itu khalifah, yaitu pengurus yang akan menghidupkan perintah Allah di bumi ini. Siapa dari kalangan manusia? Itu Adam alaihissalam. Terus terang malaikat khawatir, qalu ya Allah, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah kau nak jadikan sebagai pemimpin di permukaan bumi ini orang yang berbuat binasa dan suka menumpahkan darah?
padahal tujuan diciptakannya adalah untuk ibadah. Maka mereka menawarkan diri, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kerjanya bertasbih, menyucikanmu. Kenapa mereka itu? Nah sekarang kan Allah nak katakan pada mereka, tuh orang yang kalian khawatirkan dulu akan lalai buat kerusakan, sekarang mereka bertasbih, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Patut dibanggakan? Patut dibanggakan? Ya patut. Malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Manusia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran itu sudah tiada. Walaupun banyak dari umat manusia yang tidak berzikir, tapi ini ada orang berzikir. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa kebanyakan manusia lalai dari zikir. Kebanyakan manusia lalai dari zikir. Kalau kita absen, masyarakat kita yang ada di kampung ini, jemaah masjid ini, yang tadi petang hari berzikir, kira-kira kebanyakannya atau kebanyakannya berzikir atau tidak berzikir? Di sini aja kita absen dulu. Yang bangun tidur atau mau tidur berzikir atau tidak? Persentasenya yang tidak berzikir lebih banyak. Termasuk berzikir dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Dan ini adalah afdal zikir. Bahkan kalau seandainya ada orang mengaji, belajar ilmu, baca kitab Al-Azkar ini, lalu di kelompok di sana solat dari tadi maghrib sampai isya solat sunat, maka berzikir ini lebih afdal daripada zikir mereka. Tahu tak kenapa? Tahu kenapa? Nabi katakan, bahwa sesungguhnya seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan dari 1000 ahli ibadah. Seorang ulama, orang berilmu lebih ditakuti syaitan dari 1000 orang yang ahli ibadah. Dalam hadis lain dikatakan, talabul ilmi sa'atan khairun min ibadati sana. Menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada ibadah setahun. Apalagi ibadahnya antara maghrib dan isya. Maka duduk di majelis ilmu adalah seutama-utama zikir. Bahkan kita lihat para ulama kita dulu, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri harus berpesan kepada para penuntut ilmu, khususnya kalangan muda. Mereka selesai salat fardu berebut duduk di majelis ilmu, sampai untuk itu tidak sempat salat sunat. Dan ini yang kami dapatkan ketika kami belajar di Madinah. Ya, majelis-majelis Masjid Nabawi yang di barisan pertama itu diisi oleh orang-orang yang berlomba-lomba untuk duduk di situ. Saya perhatikan, yang bisa duduk di situ memang tak sempat sholat sunat deh. Sebab menjelang ke situ kan jauh tuh. Dia sholat misalnya di bagian barat, sebelah barat, majelisnya di tengah. Menjelang ke situ, nah sampai di situ sholat sunat, saya dah datang pula. Nah itu. Jadi kadang tak sempat. Jadi sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri 161 Hijriah mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, maksudnya para penuntut ilmu ini, sallu, jangan kalian lupa sholat sunat. Kalau sholat wajib tak perlu diingatkan lagi, karena mereka hari itu adalah orang-orang yang menjaga sholat wajibnya. Gimana tidak, mereka belajarnya di masjid. Masa di masjid belajar tak sholat, kan tak mungkin lah. Sah? Makanya salah satu cara membawa anak muda untuk sholat buat kegiatan mereka di masjid. Tapi jangan kegiatan maksiat. Mohon maaf ya, soalnya sebagian kegiatan adalah kegiatan maksiat. Disuruh duduk berdua-duaan, berdekat-dekatan laki-laki dan
perempuan dalam masjid. Tidak, bukan itu maksudnya. Yang menghormati adab masjid, bawa mereka ke masjid. Sebab apa? Sebab otomatis mereka akan salat. Nah, jadi ketika salat, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Sallu, fa in lam tusallu al-an fa mata?" Sekaranglah kalian salat. Sebab kalian masih muda. Fa in lam tusallu al-an, kalau kalian tidak salat sekarang, kapan? Besok kalau sudah kena asam urat, di bawah rukuk dah payah, sujud tidak bisa. Rukuk payah, sujud tidak bisa. Paham tak? Rukuk dah payah, sujud tidak bisa. Makanya sujudnya di atas bangku. Tidak pernah tuan-tuan lihat orang sudah berumur sedikit, baru umur sedikit, 40-an kadang sudah ada. Sujud tidak bisa lagi ke lantai. Tapi sujudnya sambil duduk. Rukuk masih bisa. Tapi susah. Tapi pas sujud tidak bisa. Yang tunggu itu dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya kebanyakan manusia lalai dari zikir. Ketika ditemukan oleh malaikat ada majlis-majlis yang duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini, di majlis-majlis zikir yang mengingatkan pada Allah SWT, patut dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Tuh umat manusia yang dulu kalian khawatirkan mereka akan lalai, dan kan di antara sekian banyak yang lalai, mayoritas yang lalai, mereka tetap hidupkan majlis-majlis zikir. Maka patut untuk dibanggakan, patut untuk dibanggakan, khususnya majlis-majlis ilmu yang dengannya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang sunnah, mana yang non sunnah. Supaya apa? Ketika kita melenggang ke akhirat atau ketika menutup mata, kita tidak menyesal, kenapa dulu saya tidak ikut kajian, sehingga amalan saya lebih banyak ngikut-ngikut saja, ngekor-ngekor saja. Ternyata orang yang diekori, orang yang diikuti, mereka sendiri juga tidak diterima amalannya. Apa sebab? Karena ngikor-ngikor juga, ngikut-ngikut juga, sehingga menyesal. Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu, bekerja keras, beramal susah-susah di dunia, tetapi tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Makanya dibanggakan oleh Allah SWT karena mereka adalah orang-orang yang ingin berzikir, ingin tahu apa yang Allah inginkan dari hambanya. Sebab beramal saja tanpa diketahui apakah disuruh atau tidak sama dengan orang bekerja di kebun orang tanpa perintah. Tak akan dapat gaji lah. Justru kadang kena pasal 551 KUHP nanti. Tahu pasal 551 KUHP? Masuk tanpa izin. Tak di sini kerjanya. Oh, saya solat. Betul, solat anda tidak masalah. Cuma anda solat di tempat yang tidak berizin, atau dengan waktu yang tidak berizin, atau cara yang tidak berizin. Capek solat, tidak ada gunanya. Makanya ketika Imam Sa'id bin Musayyib, tabi'in yang paling utama, kalau di sahabat yang paling utama Abu Bakar, kalau tabi'in yang paling utama adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Orang salat setelah salat subuh, setelah selesai salat subuh berjamaah, tiba-tiba ada yang salat. Kalau sudah salat subuh, dia salat apa itu? Salat sunat kan? Iya, kalau sudah salat fardu berarti salat sunat. Salat sunat di mana? Di Masjid Nabawi. Tahu tak fadilatnya? Satu kali salat lebih afdal dari 1000 kali salat. Tentu dia berharap dapat pahala besar. Akhirnya dia bangkit salat. Ditegur oleh ulama paling besar di Madinah waktu itu di masa tabi'in, Sa'id bin Musayyib, ya fulan, ya fulan, ayu salatin hadha, ini salat apa? Yang ditegur, biasalah orang kalau disalahkan tentu marah dia, walaupun menyalahkan Rasulullahnya, mungkin dia marah juga gitu. Apa jawabannya? Ayu azibunillahu ala salat. Woi, saya salat masa diazab Allah?
Saya ini solat bikin pahala besar di Masjid Nabawi. Ayu'azzibunillahu ala salat? Mungkin tak Allah menyiksa saya gara-gara beribadah, gara-gara salat di Masjid Nabawi lagi? Dia kan bicara tanpa ilmu kan? Tanpa ilmu. Dikiranya asal solat di mana aja boleh. Kapan saja bisa. Saya apa cara seperti apa? Boleh. Lalu Sa'id bin Musayyib yang berilmu, yang merupakan ulama paling alim di masanya, dia bilang, enggak, Allah tak akan azab kamu gara-gara salat. Karena Allah tak mungkin azab orang gara-gara salat. Walakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Tetapi kamu disiksa, diazab gara-gara menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti menyalahi sunnah diazab. Ada dalil? Hah? Nah, yang menyalahi sunnah diazab enggak? Diazab. Ada dalil? Hah? Ini sembarang tuh tentang azab orangnya. Nah, ada dalam Al-Quran, dalam hadis Al-Quran menyatakan, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah khawatir orang-orang yang melanggar perintahnya. Perintah siapa? Perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibum fitnah, mereka kena fitnah. Apa makna fitnah? Apa makna fitnah? Azab. An tusibum fitnatun aw azab wal yakhshal ladzina yukhafan. Apa namanya? dalam ayat yang lain, hendaklah takut orang yang, subhanallah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap azab yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Ini sekarang kan terjadi kebakaran hebat di Los Angeles. Ada yang mengatakan ini azab, ada yang mengatakan tidak. Masa di azab di sana kan ada orang muslim juga. Kalau azab datang, yang taat tak taat kena semuanya. Makanya orang yang taat tak cukup mengatakan saya orang taat tak kena azab. Enggak. Harus ada dakwah, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya mereka tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, datang juga azab dan mereka mati, kata Nabi SAW, nanti mereka dibangkitkan sesuai niat mereka. Kalau niatnya saleh, orangnya baik, nanti di akhirat menjadi orang baik, syahid dia dengan terbakar itu. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah menegakkan amar ma'ruf, tidak pernah pula berbuat saleh, ia sama dengan orang yang diazab itu. Oleh itu makanya orang baik tak cukup baik sendiri, harus ngajak orang lain baik. Oh, kalau saya ajak orang lain baik, marah sama saya, tidak apa-apa, marah pula. Jangan marah pula. Nah, semakin marah dia, semakin lembut kita kepadanya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Berarti ada yang tidak mau masuk surga, masuk mana? Yang masuk neraka. Apa kata Nabi? Man ata'ani, siapa yang ikut saya, taat kepadaku, masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku, tidak ikut perintahku, maka dia masuk neraka. Nah, Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwa Nabi melarang seorang muslim salat setelah selesai salat subuh. Itu dilarang oleh Nabi sampai terbit matahari, bukan sampai terbenam ya, sampai terbit matahari. Ini sampai terbenam nanti tidur aja lepas subuh sampai maghrib. Enggak, ini puasa dah dekatnya. Nanti salah paham pula orang, sampai terbit matahari. Nah, orang tadi solatnya kapan? Setelah subuh, belum terbit matahari. Berarti dia durhaka pada Nabi apa tidak? Durhaka pada Nabi. Durhaka pada Nabi diazab apa tidak? Ya diazab. Kecuali Allah terima taubatnya, atau Allah ampuni walaupun dia tidak bertaubat. Ini urusan lain, tapi terancam di azab.
Tapi tinggal satu hadis lagi ya. Nah, waruwina fi sahih Muslim aidan, diriwayatkan kepada kami dalam sahih Muslim hadis 2700 an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya bersaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, berkata atau bersabda, la yaqudu qaumun yazkurunallaha ta'ala, tidaklah ada suatu kaum yang duduk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali dikelilingi oleh para malaikat. Di setiap kaum ada, sekarang ada enggak malaikat kira-kira yang tengok ke belakang? Ini ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar dan jujur, dan kita dicari. Jadi kalau mau dikelilingi malaikat, sering-sering hadir di masjid muhajirin ini, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh rahmat. Alhamdulillah, dari tadi sampai sekarang senyum juga yang nampak. Sah? Senang hati kita. Apa sebab? Ada harapan kita dibanggakan depan Allah, depan para malaikat. Tak senang tuh? Hah? Dia dibanggakan depan orang-orang yang tak tentu tak masuk surga aja atau tidak, kita diaplaus begini luar biasa. Sah? Juara satu, paling akhir. Kita sudah diaplaus begini itu, subhanallah. Padahal tak mengenyangkan. Sah? Habis itu lapar lagi kita. Tak juga menjamin masuk surga. Tapi kalau ini Allah yang banggakan, kira-kira Allah ridha apa tidak? Kalau Allah ridha masuk surga apa tidak? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah SWT diberikan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, wa zakarahumullah ta'ala fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka di kalangan malaikat di sisinya. Dah. Tentu kalau tidak percaya nanti pas hari kiamat minta malaikat buka catatan saya tanggal 13 Januari 2025, saya ada di Masjid Muhajirin Bukit Keratai. Ada malaikat waktu itu, ada malaikat waktu itu. Ya mana tahu nak buka-buka. Tapi saya yakin antum kalau sudah dapat catatan dari tangan kanan, tidak perlu lagi buka isinya kan, soalnya sudah menggembirakan. Ya, sekarang catatan amal kanan dengan kanan itu sudah insya Allah masuk surga. Yang teringat adalah berselebrasi. Ha'uqra'u kitabiyah, ini baca bukumu, bangga kita. Tapi kalau terima rapor merah semua, dilempar pula dari belakang, kira-kira ada selebrasi? Ada selebrasi. Yang dulu bangga-bangga itu akan bersedih hati. Apa saya tak masuk dulu kajian-kajian ilmu, padahal di situ ada kajian kitab Imam An-Nawawi, Al-Azkar An-Nawawiyah. Oh dah ada subuhat ini dan itu, takut nanti terpengaruh pikiran ini dan itu. Sejak tadi tidak ada pikiran masuk doh ayat dan Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, yang adalah Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kita tidak sedang bercerita kosong, tapi adalah menyampaikan ilmu yang membuat kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah kita hanya Al-Quran, Sunnah, mengikut pemahaman orang-orang yang selamat. Siapa? As-sahabah, para sahabat yang memang seluruh anggota masyarakat sahabat selamat dari aliran-aliran sesat. Sedangkan setelahnya tidak selamat. Nah ini yang kita dakwakan. Makanya kalau ngaji di bawah buku, karena ceramah lepas itu memang semua lepas. Kadang-kadang tidak ada yang bisa diikat. Yang penting orang senang. Kalau kita tidak, kita upayakan untuk membuat senang di akhirat, walaupun kadang-kadang berat di sini. Ya, kita tak terbiasa mengamalkan hal-hal yang tak berdalil, tiba-tiba dibawakan dalil yang bertentangan. Akhirnya kita mungkin 3 kali belum juga masuk, 4 kali dia belum masuk, 10 kali baru masuk. Jadi apa yang kau rasakan, dulu ku rasakan juga.
Ya, apa yang kau rasakan dulu kau rasakan juga. Berat menerimanya. Awak biasa mengamalkan begini, tiba-tiba Al-Quran dan hadis mengatakan tidak seperti itu. Lalu kita cari dalil yang tadi. Oh, tidak ada dalilnya. Kenapa kita tidak mau meninggalkan pendapat ayah kita karena mengikuti Allah dan Rasul yang jauh lebih tinggi dari ayah kita? Itu selesai. Kita cekor repot. Nah, tapi memang hidayah itu mahal. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi dikatakan kepadanya, engkau tak bisa memberi hidayah kepada yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Saya kira tidak ada yang tidak jelas. Oleh sebab itu tidak perlu diperjelas. Yang memperjelas yang sudah jelas tambah tidak jelas. Saya tutup saja dengan subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.